Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Happy weekend buat kalian yang sedang menikmati weekend di hari ini. Entah lagi ambil kerja, maksudnya lembur, atau memang lagi quality time sama keluarga, atau kalian yang lagi hibernasi di rumah. Pokoknya nggak bangun-bangun. Ini ada loh kegiatan ini. Kenapa Mas Teh bisa ngomong ya? Karena Mas Teh punya temen yang kalau kerjanya dari Senin sampai Jumat, hari Minggunya itu tuh betul-betul dia hari Sabtu dia masih menikmati weekend, jalan-jalan, malam mingguan. Hari Minggunya dia menyebut kegiatannya adalah hibernasi day katanya. Jadi menyiapkan tenaga, balas dendam dari yang sebelum-sebelumnya ya. Apapun yang sedang kalian kerjakan sekarang, doa terbaik bagi jenengan. Amin, mudah-mudahan jenengan yang nonton video ini sehat, rezekinya melimpah dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Halo, Mas T, cara live-nya, cara syutingnya kayak gini ya teman-teman, mohon dimengerti ya. Yang suka silahkan ditonton, yang tidak suka mohon di skip saja ya. Yang sudah sering bolak-balik selamat datang, terima kasih banyak tentunya. Buat yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, matur nuwun banget. Yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat yang mau nyawer Mas Tulus. Matur nuwun, terima kasih buat semuanya saja yang sudah support, sudah menyemangati dan selalu menunggu videonya Mas Tulus. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri yang baru atau yang lama. Pokoknya buat semuanya saja tetap harus semangat di suasana weekend ini. Mas Teh aja pagi-pagi bangun buat nemenin kalian dulu, baru Mas Teh berangkat kerja. Jadi ini kebetulan waktunya masih fleksibel, masih bisa bareng, masih bisa bikin video buat kalian ya. Jadi Mas Tulus sempatkan. Mas Tulus semangat, jenengan juga harus semangat ya. Gusti berkahi kita semua nggih. Amin. Apa yang mau dibahas hari ini Mas Tulus? Hari ini aku mau bahas angka 29 atau tanggal 29 September 2024. Sesuai dengan request teman-teman. Mas Teh baca angka 29 dong, angkanya unik, angkanya cantik. Apakah memang ada simbol-simbol menarik yang bisa kita baca? Nanti kita akan bahas secara detail ya. Sebelumnya yang sakit saya doakan cepat sembuh teman-teman.
Amin, semoga ndang ketemu jodoh obatnya nggih. Amin. Yang lagi seret semoga lancar lagi rezekinya. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang punya masalah cepat selesai, yang sedang terlilit hutang piutang amin. Semoga hutangin jenengan ndang lunas. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun sedayonipun terima kasih. Ayo rek, hari ini kita doa sama-sama karena masih ada energi yang baik. Semoga energi baik tadi memberikan keajaiban bagi kita. Kita doa sama-sama, semoga sedekah nasi box kita nanti di bulan Oktober ini Allah izinkan ada. Amin. Semoga Allah berikan orang-orang baik kesempatan. Allah berikan keajaiban untuk membantu sedekah nasi box kita di bulan Oktober. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Buat yang sudah bantu, terima kasih banyak. Ini hari ini kegiatan yang baik. Kalau teman-teman bingung mau sedekah kemana, boleh sedekah ke nasi box. Kalau bisa sih, mau berapapun hari ini pokoknya keluarkan rezeki buat sedekah. Sarannya Mas Tulus itu. Eyang dan Mas Tulus memberikan saran hari ini mengeluarkan rezeki biar kata hanya Rp1.000. Tidak harus buat Mas Tulus nasi boxnya. Kalian boleh kemana saja. Ini hanya saran ya. Silahkan kalian manfaatkan buat sedekah ke orang-orang sekitar kalian. Kalau bingung kemana ya boleh ke nasi box juga nggak apa-apa. 12.000 juga nggak apa-apa, semampunya saja minimalnya. Tapi kalau buat nasi box kan 12.000. Tapi kalau buat di luar, kalian kan bisa berapa saja. Mau ngasih 5.000 ke bocah kah, ke anak yatim kah, ke janda kah, ya ke orang-orang yang lebih membutuhkan itu boleh banget. Sangat-sangat Mas Teh sarankan. Yang sudah bantu sedekah nasi box, matur nuwun, apapun hajatnya, apapun tujuannya, semoga pahalanya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Allah kabul segala hajat baiknya bagi yang bersedekah nasi box, dan semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sederek tanpa terkecuali saja. Nah, kalau membantu gimana caranya Mas Teh? Silakan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Minimalnya 12.000, maksimalnya terserah jenengan. Rekeningnya di rekening BRI di kolom deskripsi. Minimal 12.000 sak luwe monggo sak kersane jenengan nggih. Matur nuwun Gusti berkahi kita semua. Amin. Teman-teman yang pesan minyak bidara, aduh, aku belum belum open pengiriman saja sudah ada 8 orang yang antri untuk pengiriman di bulan Oktober. Tapi lek jenengan kerso atau purun bareng-bareng nunggu di bulan Oktober, mulai dari sekarang inden juga boleh ya. Kirimkan nama dan juga alamat lengkap, kemudian kode pos, nomor HP dan juga nama penerima jangan lupa nggih. Kirimnya kemana? Ke WhatsApp yang di 0857 di kolom deskripsi itu. Silahkan WhatsAppnya ke situ. Formatnya simple saja. Mas T, saya pesan satu, alamat saya ini, kode posnya ini. Ngaten nggih. Matur nuwun yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Oke, harus semangat ya. Hari Minggu ini harus semangat. Kita harus bahagia. Kita harus jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus mengucapkan kata-kata yang baik. Kita harus mengeluarkan sedikit rezeki kita untuk bersedekah. Itu harus hari ini. Itu kan niat baik ya teman-teman. Jadi gak apa-apa, tanamkan itu di tubuh kita. Insya Allah sesuatu yang baik-baik yang kita niatkan hari ini, semuanya akan kembali ke kita sampai beberapa puluh tahun ke depan. Amin. Makanya ayo bareng-bareng kita mendoakan yang baik, yang baik-baik. Makanya Mas Ten dungone apa? Teman-teman yang nonton video ini semuanya sehat, rezekinya murah, usahanya lancar, dalam lindungan Allah dari gangguan apapun. Yo sing diguna-guna, sing diapakne wong, muga-muga dohne parane, cedake rezekine, amin. Dan Allah jauhkan dari bala apapun, dan semoga Allah cover dari segala sesuatu yang kurang baik. Entah itu orang, entah itu apapun, pokoknya
pokoknya yang kurang baik buat kita semoga Allah jauhkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate. Wes sing elek tak buat yo rek. Jenengan garis sing apik-apik tok. Amin, amin ya rabbal alamin. 29 September 2024. Banyak sekali teman-teman yang minta ya, karena ini tanggal unik terakhir di bulan September. 29/09/2024. Dari segi kerejekian saya pengen hitung di balik angka 29 September. Kerejekian best. Ya teman-teman, jadi simbolnya ini rezeki lancar, rezekinya besar, kemudian simbol basahnya ada, kemudian terperangkapnya juga ada. Terperangkap nih dalam tanda kutip bisa lari ke tabungan, bisa ke investasi dan seterusnya. Tetapi ini hanya bagi orang-orang yang peka, hanya bagi orang-orang yang beruntung. Kenapa? Beruntungnya adalah ketika kalian tahu uang yang kalian pegang ini harus kalian larikan kemana. Ada sebagian orang yang punya rezeki ini mentang-mentang udah dapet, udah nggak mau usaha lagi. Ya, ada yang ngerasa oke, sama Dio saja, secukupnya saja, tapi bukan berarti kita terus aji mumpung mentang-mentang kita sudah punya rezeki. Ingat itu ya teman-teman. Jadi kita tuh perlu dana tak terduga. Kita itu perlu dana yang kita gunakan ketika amit-amit mungkin kita membutuhkan suatu ketika nanti. Jadi hal-hal seperti ini yang banyak disangsikan sama orang lain. Ento saiki entek sesuk, sesuk ento go sesuk meneh. Seperti itu terus-terusan. Hal seperti ini harus kita rubah. Sekarang dapat segini berarti besok harus di atas segini. Dan tetapi di luar itu kita punya target pribadi. Kemudian di luar itu kita harus tahu diri, bahkan menabung itu adalah sesuatu yang wajib dan harus kalian paksakan. Jangan perbanyak sedekah tok, jangan perbanyak mencari rezeki, jangan perluas usaha tok, tetapi kamu lupa menyisikan rezeki buat menabung untuk dana tak terduga. Wis tak elingno kuwi wae. Kenapa Mas Teh ngomong kayak gini? Seiring dengan rezeki yang masuk kepada kita, pengeluaran kita juga akan lumayan besar. Jadi kalau dikategorikan hoki banget Mas Teh, enggak. Hoki aja rezekinya. Kenapa? Karena memang selain pemasukan yang lumayan besar, pengeluaran kalian juga akan lumayan besar teman-teman. Makanya tadi ya Mas Teh bilang hanya orang-orang beruntung yang bisa mendapatkan atau merasakan ini. Karena pengeluarannya sakmene, ngetok nih ngerti-ngerti sakmene, pemasukan segini tiba-tiba ada pengeluaran segini, terkesan tidak mendapatkan apa-apa. Ya orang-orang yang beruntung tuh yang ngedidik dirinya buat nabung, yang maksa dalam tanda kutip dirinya untuk nabung. Ya sedekah itu hal yang wajib, mengeluarkan rezeki kita, mengeluarkan dosa dari rezeki kita dalam tanda kutip loh ya dosanya. Kemudian kita juga boleh berbagi kepada siapapun sesuai dengan hak kita, kewajiban kita, zakat dan seterusnya. Kemudian memberikan nafkah kepada orang-orang sekitar kita yang memang memerlukan kita, anak, istri dan seterusnya. Itu hal yang wajib. Tetapi jangan lupakan menabung. Wes to, pokoknya inget to omongane Mas Tulus. Sing iso ngrasake wong sing pinter nabung bukan berarti gemi pelit sama diri sendiri, tidak. Tetapi menabung untuk apa? Untuk masa depan, untuk tabungan kita ketika terjadi sesuatu. Kita sehat semua insya Allah. Tapi kan kita menyiapkan itu bukan berarti meminta, tetapi mencadangkan soporeti sesuk pengen tuku es, gajiannya diundur, bisa buat beli es. Nah kemungkinan tadi kita sangkakannya ke sangka yang baik, jangan ke yang buruk. Jadi pemasukan lumayan. Mau buka usaha apapun ini juga better dari 29 ini. Ke tanggal Oktober ini semua jenis usaha juga lumayan bagus. Jadi 29 ini kalian mau usaha model apapun juga mesti tidak melarang. Tetapi dalam jangka yang sewajarnya. Intinya jangan berlebihan, sakma Dio saja. Terkecuali kamu dikena hoki, kamu tuh diberikan Allah rahmat, kemudian usahamu besar, kamu tambah lebih besar mungkin boleh. Tetapi tetap hati-hati. Jenis usaha apapun, mau kuliner, kalian mau jual baju, kalian mau jual
aset, kemudian kalian mau jual sesuatu yang di luar yang kita sebutkan ini, entah apa, kan jasa juga banyak ya. Jadi apapun yang mau kalian buka, intuisinya tuh hoki. Tapi tidak hoki banget. Kenapa Mas Teh bilang seperti itu? Seperti sudah dijabarkan sebelumnya. Masuknya akan terlihat mudah, jualan pertama seakan-akan laris, tapi ternyata juga mungkin karena masih pertama dapatnya dikit. Baginya juga sedikit. Jadi akhirnya masuk besar keluar besar dapatnya sedikit. Jadi jangan lupa nabung. Yang mau usaha, yang mau eh kalian mau nambah usaha baru, tapi ingat pesannya Mas Tulus. Jangan pakai ambisi terlalu berlebihan. Secukupnya saja, real saja, sesuai dengan jiwa dagang kalian, gak usah maksa di luar batas kemampuan kita. Sebatasnya saja ya. Kalau kata orang Jawa, sak madio saja, jangan terlalu berlebihan. Oke? Yang mau usaha boleh, apapun baik banget, kemudian rezekinya juga lumayan hoki. Tetapi lebih hoki intuisinya adalah ketika kalian yang mau mengembangkan sesuatu. Simbol 2,9 itu bisa digambarkan sebagai air dan juga sesuatu yang keras. Air ini bisa netral, memberikan kehidupan dan seterusnya. Simbol basah bisa disimbolkan juga kepada dagangan yang laris, kepada tanah yang subur. Itu artinya juga sesuatu hal tadi akan lebih mudah. Sehingga kalau kalian menabung, rasanya tabungan kalian itu akan lebih mudah berkembang. Mungkin bisa belikan logam mulia, mungkin bisa deposito dan seterusnya ya, teman-teman, beli saham dan seterusnya, kalian bisa hitung mulai dari sekarang. Jadi agak lumayan lebih hokian yang nabung daripada yang mau buka usaha dan seterusnya, karena resikonya kecil dan kemungkinan besar berkembangnya ini lumayan ya teman-teman. Nah, simbol emas atau simbol tanah ini juga lumayan. Yang mau beli properti yang mau beli properti, yang mau beli logam mulia, Mas Teh sangat sarankan simbolnya ada di sini. Mulai nabung emas dari sekarang juga boleh. Pakai tang segram, setengah gram, sing antamnya lho rek, ada. Silahkan cari tahu di internet. Itu juga salah satu mode yang pas banget menurut saya secara elemen. Kemudian mungkin mau beli tanah secuil dulu di kampung, pengen buat nabung, mau apa segala macam boleh. Ini lumayan baik investasinya ya. Kemudian secara percintaan, apakah bagus buat yang mau menikah Mas Tulus? Jawaban saya juga sama. Untuk menikahnya juga lumayan bagus, lumayan better bagi kalian yang mau menikah. Jadi simbol di sini adalah simbol kerasnya 29, ini juga lumayan menjadi power bagi teman-teman yang mau menjajaki dunia baru. Yang sudah mau serius, mau ngobrolin hari ini, mau ngobrolin soal pertunangan dulu, mau ngobrolin soal mau beli, oh kita pakai WO siapa, kita pakai musik siapa misalnya, kita mau nyewa tenda siapa, ambil intuisinya hari ini dengan berdiskusi dengan pasangan kita. Jadi ambil aja, oke masih lama nikahnya Mas Tulus, tapi ambil hokinya hari ini dengan sekedar berdiskusi, buka omongan aja sama pasangannya. Ya Allah, Gusti nyemprot malan. Aduh. Sorry guys. Selalu harus setel lagi. Mau surah nyemprot loh, kalau saya nyemprot batu neror kaya wonge iki. Sing di omah error, dompete malah kowe melok error. Nah teman-teman, jadi hari ini tuh tiba-tiba aja ngobrol sama pasangan. Sayang, asik. Sayang, nanti kita acaranya pakai MC akadnya Mas Tulus ya. Nanti resepsinya mau pakai MC-nya Mas Tulus ya, misalnya gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu bisa kalian bahas sekarang untuk menangkap intuisinya saja. Atau ada yang mau menikah besok atau mengajukan ke pasangan kalian soal mau ngelamar, mau nembak pacarnya, itu besok bagus. Besok lagi, hari ini bagus. 29 bagus. Intuisinya ke tanggal 31 dan seterusnya ya teman-teman. 3, 5, kemudian 7, 9 dan seterusnya. Intuisinya di situ. Jadi gesernya ke tanggal 30 besok, kemudian ke tanggal 1, ke 3, 5 dan seterusnya ya. Mau nembak pasangannya gitu loh maksudnya boleh ya. Yang mau nikah, yang mau jajaki dunia baru,
mau nembak pasangannya, selama ini cuma PDKT aja, terus selama ini PDKT sama anaknya, sama orang tuanya belum kenal misalnya, ini waktu yang tepat buat kalian silaturahmi ke rumahnya, kenal orang tuanya, kemudian untuk menjajaki lebih serius lagi. Yang cuma selama ini cuma WhatsApp-WhatsAppan, nggak berani nembak, sudah waktunya mengajukan rasa yang kalian miliki kepada pasangan kalian dengan dor, mau nggak kamu jadi pacarku? Ya gitu ya. Jadi buat yang mau melanjutkan hubungan ini bagus. Sayangnya, ada sayangnya dari segi percintaan. Kalian yang sudah berumah tangga ini sangat-sangat rentan sekali dengan konflik kecil yang menjadikan sesuatu menjadi besar. Pasangan-pasangan muda, khususnya yang masih seumur jagung, ini akan lumayan mengalami rentan. Yang muda, yang tua ada kemungkinan walaupun kecil tetap akan selisih-selisih paham, tetapi yang pasangan muda atau yang masih mungkin 1 atau 2 tahun atau 3 tahun pernikahan, di bawah 10 tahun ada kemungkinan kalau kalian akan mengalami konflik dalam rumah tangga. Perdebatan kecil jadi besar, perselisihan kecil jadi besar. Ngomong ini dadi ngono dadi ngene, sesuk sore saiki dele, sesuk tempe saiki dele. Jadi perselisihan paham antar pasangan ini ketika kalian sudah berpacaran atau sudah menikah sekalipun sepertinya akan lumayan besar ya. Dingin, adem, tetapi ini sesuatu yang sulit ditemukan. Jadi teman-teman, kalau bagi saya ya, siklus dalam rumah tangga yang paling mudah dipecahkan itu adalah justru perkelahian secara besar-besaran. Misalnya kayak caci maki, cacok-cacok, ambil gitu. Daripada permusuhan atau perkelahian suami istri yang lanang menang, sing wedok menang. Ini nggak bagus. Nah, siklus 29 ini lebih cenderung kalian tuh tiba-tiba kesel sama pasangan, tetapi tanpa tedeng ngaling-ngaling, tanpa masalah apapun, tanpa perkara apapun, tanpa suka menyelesaikan. Alah ben lah, nanti aja bodoh amat. Yang penting gue kerja, gue pulang makan. Intinya gitu. Jadi lebih suka menyimpan masalah. Nah, ini kurang tepat. Bagi saya ketika ada sesuatu yang salah, mungkin salah satu pasangannya harus berani speak up supaya cepat selesai, jangan dipendam terus. Itu untuk percintaan baik yang mau menikah dan juga sudah berumah tangga. Dari segi penyakit, teman-teman, apakah masih ada bayangan penyakit psikis tadi? Jawaban saya, yang paling dominan di tanggal 29 ini adalah justru penyakit psikis. Teman-teman yang terkena gangguan guna-guna, baik dalam rumah tangga, usaha, dan seterusnya, ini juga sangat mungkin. Makanya penyakit yang paling dominan saya rasakan di akhir bulan ini adalah penyakit puspa alias pusing parah ya teman-teman. Jadi kalian yang akan lebih merasa mungkin karena keuangannya sedang kurang stabil, mungkin ada masalah dengan keluarga, ini juga salah satu hal yang akan lebih mempengaruhi kita sakit secara psikis. Jadi kejiwaan kita ini sedang tidak baik-baik saja, serasa memiliki sebuah masalah yang tidak kunjung selesai dan ini akan membuat stres. Nah, ini hal-hal yang bisa menimpa kalian. Sakit kita, kalau saya hitung dari angkanya, lebih dominan sakit yang di dalam tubuh. Penyakit yang di dalam tubuh. Salah satu yang saya sebutkan adalah psikis yang paling kuat. Banyak orang akan dalam tanda kutip merasa gil ya, mungkin jadi merasa stres atau berlebihan, kemudian sulit mengontrol emosinya karena penyakit psikis yang menyerang kita ini akan mendominasi penyakit yang ada di kita di bulan September terakhir ini. Sehingga kalian akan lebih mudah merasa stres, lebih mudah emosi, kemudian kalian akan lebih mudah ngerasa artinya mencari satu solusi itu agak susah gitu loh. Rasanya sama keluarga tuh mau marah aja, sama siapapun salah aja. Nah, faktor itu bisa dipengaruhi karena penyakit yang saya maksudkan di sini karena dari dalam, ini juga penyakit psikis yang artinya juga bisa dikontrol atau dikategorikan dari gangguan gaib, misalnya guna-guna, santet dari orang yang tidak suka, dan seterusnya. Makanya, yang menyarankan tirakatkan di video sebelumnya. Nah, hari ini kita minta sama Allah, minta perlindungan, minta dijauhkan dari kesedihan, kemudian dijauhkan dari gangguan-gangguan yang tidak baik tadi. Makanya doanya harus ke situ. Secara psikis banyak sekali dominan itu. Secara medis, Mas Tulu juga melihat ini dominan untuk penyakit dalam ya, naudzubillah min dzalik. Ini berarti agak lumayan bahaya teman-teman. Kalau penyakit dalam itu biasanya lebih bahaya ya. Liver, jantung, kemudian
mah yang sudah parah itu seperti GERD dan seterusnya. Kemudian penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, entah tumor, kanker, dan amit-amit bayi. Mudah-mudahan yang nonton semuanya sehat. Tapi penyakit ini akan lumayan menggelinjang. Apa menggelinjang itu ya? Lumayan bisa mendominasi. Simbolnya kan ada tanah ya teman-teman, tanah yang keras. Berarti ada simbol simbol kematian. Jadi amit-amit mudah-mudahan kita semua panjang umur, yang sakit sembuh lagi, bisa ngomong putu. Amin. Ini salah satu hal yang bisa Mas Tulus baca. Jadi banyak dalam tanda kutip orang yang wafat karena penyakit dalam tubuh kita. Kemudian hal ringan yang bisa kita baca juga sepertinya batuk dan flu menjadi dominan tetapi tidak terlalu mendominasi. Jadi flu dan batuk masih sebuah astagfirullahaladzim. Kipasnya tak parah kayak aku soalnya. Flu dan batuk masih menjadi sebuah penyakit yang mendominasi ya teman-teman. Jadi masih akan banyak orang flu, orang sakit. Walaupun pada dasarnya tidak dalam tanda kutip sakit yang ekstrim banget atau lama. Tapi ini akan lumayan mengganggu. Sakit-sakit ringan, batuk, flu, dan seterusnya. Anak sering demam. Ini anak-anak kecil lumayan akan sering panas ya teman-teman. Jadi hati-hati. Karena memang kalau demam biasa kan bisa diturunkan dengan paracetamol dan seterusnya. Tetapi kalau sudah panasnya berlebihan, ini bisa jadi step dan juga bisa jadi masalah serius. Jadi hati-hati buat yang punya balita, yang punya anak kecil, mau laki-laki mau perempuan, ini akan cenderung mengenai anak-anak di bawah umur, akan badannya lebih mudah capek atau lebih mudah kena sakit untuk anak-anak bayi. Kemudian kalau dikategorikan laki-laki atau perempuan, paling banyak Mas Tulus dominannya adalah perempuan kalau dibaca melalui angkanya. Sehingga teman-teman yang merasa perempuan, kemudian punya penyakit dalam, kemudian sudah punya sakit yang memang sudah menahun, tapi belum sembuh, ini waktunya kita lebih menjaga kesehatan, menjaga kesehatan mental dan juga medis kita ya. Insya Allah kalau yang nonton videonya Mas Tulus semuanya sehat bagas warah. Waras kabul ajate, waras kabul ajate, waras kabul ajate. Wis tak kuat sing ada penyakitnya ya. Dadi sehat kabeh. Amin. Itu untuk sakitnya. Nah, yang terakhir yang bisa Mas Tulus sampaikan melalui angka 29. Simbol musibahnya seperti yang sudah saya baca semalam, 2 ini air, 9 ini keras. Di tengah ada simbol gempa besar. Di angka 9-nya, kemudian 2024 di bagian belakang ini ada simbol air dan juga angin yang lumayan keras. Jadi hal pertama yang mendominasi musibah kalau kita baca dari angka 29 adalah air yang bisa mendominasi musibah di sini. Jadi gempa yang mengakibatkan air atau air yang mengurung lagi, air yang mendominasi tanah yang diuruk dengan air diuruk dengan tanah atau air yang menguruk tanah. Jadi besar kemungkinannya itu dua hal tadi saling bersinergi. Kemudian gelombang tinggi di laut, ini hati-hati teman-teman. Iki apa tuh, Rek? Oh, brodol. Ini gunting aja. Perasaanku koyo opo tiba iki brodol karo nek. Sik telak. Kena dicuek. Dominannya itu ya teman-teman, dari segi musibahnya ada kemungkinan gelombang tinggi, hati-hati buat teman-teman yang melaut. Aku melihat dari angkanya ya, saya bisa salah ya. Kemudian angin kencang, ini hati-hati. Kemudian ekstrim, cuaca ekstrim atau hujan ekstrim atau air yang ekstrim atau air yang keras. Makanya tadi di awal saya sampaikan bisa jadi gelombang tinggi, bisa jadi hujan yang penuh dengan angin kencang, kemudian juga akan lebat. Ada simbol juga air yang meluap, entah ini pasang, entah karena hujannya terlalu ekstrim, entah karena banjir lahar dingin. Kenapa simbolnya adalah lumpur? Tadi kan Mas Tulus sampaikan, air yang diuruk dengan tanah atau tanah yang diuruk dengan air. Jadi akan lebih gembur. Ini simbolnya adalah banjir bandang, banjir lahar dingin, kemudian tanah longsor, gempa juga ada, kemungkinan juga dengan cuaca yang ekstrim atau cuaca ekstrim yang bareng dengan angin, dan ini juga ada kemungkinan kecelakaan dalam tanda kutip mau darat, laut, dan udara, entah terjadinya di laut, entah terjadinya di darat atau di udara, tetapi faktornya mungkin karena faktor cairan atau faktor air tadi bisa terjadi lewat jam
jam 5 sore atau terjadi di malam hari sampai jam 9 pagi kemungkinan waktunya. Kalau di darat pas tiang hari mungkin pas lagi hujan atau disebabkan karena cairan. Ini yang Mas Tulus baca. Gempa dengan dominan yang lumayan besar ini justru September kita sudah banyak banget ya. Tapi angka-angka gempa di tanggal Oktober, di tanggal 10, ya. Bulan 10 maksudnya. Di bulan Oktober ini dominan juga loh teman-teman. Jadi hati-hati, 29 ini kan akan lari ke 30, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Berarti ada kemungkinan gempa-gempa susulan yang terjadi di tanggal itu. Bahkan kalau dari 29 ini ada gempa yang memicu tsunami. Beberapa kali intuisinya memang tidak terbukti di Indonesia teman-teman. Tetapi di Jepang, di luar negeri, itu memang terbukti intuisinya ada gempa yang memicu tsunami. Tidak sampai di Indonesia memang. Tetapi ini masih muncul lagi gempa yang bisa memicu tsunami. Kemudian suasana erupsi di atas di gunung, tetapi dalam kondisi yang berair di sini bisa diartikan ketika di malam hari atau ketika hujan atau gerimis. Intinya erupsi gunung tersebut bebarengan dengan hujan atau gerimis atau terjadi di malam hari. Itu yang bisa Mas T baca. Kemudian satu hal yang harus saya sampaikan di sini teman-teman, kalian tetap harus hati-hati dengan yang namanya musibah pencurian atau pengambilan hak. Jadi mungkin orang yang terdampak dalam tanda kutip kecopetan, kehilangan uang di jalan, duitnya jatuh, handphonenya jatuh dan seterusnya. Ini salah satu hal yang paling dominan muncul di balik angka yang saya baca. Jadi teman-teman harus hati-hati karena poinnya ini akan lumayan bahaya. Kita keuangan lagi sulit ya. Kalau yang beberapa yang lagi sulit, tiba-tiba uangnya hilang kan nyesel. Jadi lebih hati-hati ya. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa Mas Tulus baca. Mas T harus siap-siap untuk berangkat kerja hari ini. Terima kasih banyak. Semoga yang masih sampaikan manfaat bagi teman-teman yang nonton. Semoga suka dengan pembahasannya. Yang tidak suka ya tidak suka. Yang suka ya akan suka. Sing seneng karo sing ora seneng pokoknya panjang umur kabeh. Doa baiknya saya aminkan. Doa jeleknya saya serahkan ke jalur langit, yaitu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa untuk jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa untuk terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas T doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Kalian yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kerjaannya awet cepat naik jabatan. Amin. Yang belum punya jodoh semoga segera Allah dekatkan dengan jodoh. Amin. Kemudian yang sedang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul. Allah berikan momongan. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodoh, pengen punya anak, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen bahagiakan keluarganya, pengen naik haji, pengen umroh. Amin. Semoga Allah izinkan hajat jenengan segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur nuwun. Kayaknya lagi ada yang ada motor teman-teman ya. Oke, kayak gitu Mas T harus pamit aja langsung. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah ketemu lagi di next video. Mau bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar atau di postingan Mas Tulus, atau bisa DM di Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official ya. Mas Tulus pamit. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat, happy weekend. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.